Halo Tolovers! Tujuan utama diciptakannya sebuah mobil adalah menjadi alat transportasi untuk memindahkan manusia atau barang dari titik A menuju titik B. Semua orang yang membeli mobil juga menjadikan hal tersebut sebagai kegunaan utamanya. Poin-poin seperti penunjang status sosial dan lain-lain adalah bonus. Termasuk juga sebagai tameng pelindung saat terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Namun realitanya safety telah menjadi concern bagi para pabrikan. Buktinya banyak banget mobil yang mendapat hasil sempurna dalam crash test, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menyelamatkan penumpangnya dari kecelakaan. Oleh karena itu, biar wawasan kita semakin nambah, yuk kita bahas mobil-mobil dengan hasil crash test terbaik di dunia tahun 2022. Tonton sampai habis ya. Mungkin merek ini agak kurang familiar bagi beberapa di antara kamu. Oke lah, sekilas tentang brand ini, Cupra adalah divisi mobil berperforma tinggi dari Seat, manufaktur otomotif asal Spanyol. Semua produk lansirannya ciamik banget, termasuk si crossover Formentor ini. Di balik wajah ganteng nan rupawannya, ia juga membawa sasis yang mumpuni banget dalam menyerap benturan. Untuk proteksi penumpang dewasa, Formentor meraih skor 93%. Sementara untuk penumpang anak-anak di child seat-nya turut mendapatkan skor di atas rata-rata, yaitu 88%. Cuma untuk benturan pada pengguna jalan skornya berada di angka 68%. Ya rata-rata lah. Tapi gimana pun juga, mobil ini tetaplah menjadi salah satu crossover dengan penampilan terkeren di pasaran saat ini. Sayapnya nggak dijual di Indonesia. Masa udah beli mobil mahal-mahal sekelas BMW masih nggak aman aja? Kira-kira begitu harapan orang-orang yang rela keluar duit sampai miliaran rupiah buat bawa pulang mobil ini ke garasi rumahnya. Lantas, apa memang uang yang dikeluarkan sebanding dengan tingkat safety-nya? Mestinya sih iya ya. Soalnya, EV terbaru dari pabrikan asal Bavaria ini meraih hasil yang cakep banget dalam crash test-nya. Masing-masing 91% dan 87% untuk penumpang dewasa dan anak-anak. Kerennya lagi, skor untuk driver assistance yang mencakup fitur active safety-nya juga mendapat 81%. Di balik cemerlangnya hasil tersebut, tentu selling point utama dari mobil ini adalah teknologi EV-nya. Dalam sekali charge, SUV masa depan BMW ini dapat menempuh jarak paling sedikit 398 km. Perlu kalian tahu, faktor utama dari sebuah mobil yang aman ada pada kemampuan sasisnya menyerap benturan. Kalau sasisnya kuat, kabin yang diisi penumpang dan pengemudi bakal tetap aman. Kayak kejadian Rolls-Royce ini nih. Meskipun depan dan belakang hancur, kabinnya tetap utuh. Pasti si pemilik merasa duit segepok yang dikeluarin demi mobil ini jadi worth every penny. Logo Triple Ellipse selalu diidentikan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal durabilitas. Makanya, hampir semua buatan Toyota itu laku keras di berbagai penjuru dunia. Tapi ternyata mereka juga punya bakat yang bagus dalam hal menciptakan mobil yang safety. Contohnya Toyota Mirai ini. Dalam situasi tabrakan frontal, mobil ini sanggup menyerap benturan dengan baik. Buktinya, skor proteksi baik perlindungan penumpang dewasa maupun anak-anak berada pada level yang luar biasa. Masing-masing mendapat skor 88% dan 85%. Berbanding lurus pula dengan skor pengetesan active safety-nya yang punya skor 82%. Namun mobil ini menarik karena teknologi yang dibawa. Bukan hybrid, bukan pula full elektrik, melainkan tenaga hidrogen.
Wah, selain ramah lingkungan, proses refuelnya juga cepat. Nggak kayak charge mobil listrik yang lama banget. Nggak butuh cara untuk mengakui gimana sebuah Mercedes-Benz dalam hal kualitas. Banyak hal di mobil ini yang bisa dikagumi, termasuk unsur safety. Hal itu terbukti saat uji tabrak frontal. Proteksi untuk penumpang dewasa bahkan mencapai 96%. Wow, angka yang sangat impresif tentunya. Untuk penumpang anak-anak, mobil listrik termewah Mercedes-Benz ini juga meraih angka yang cukup impresif, sekitar 91%. Makanya nggak perlu khawatir dengan full-size sedan paling futuristis sejagat raya ini. Selain menawarkan interior luar biasa mewah dengan layar yang membentang dari kiri ke kanan, range-nya dalam sekali charge juga menyentuh 700 km. Sering dengar kalau Volvo adalah tank berwujud mobil asal Swedia? Nah, Polestar ini adalah anak perusahaannya yang khusus mengurusi produk-produk berenergi listrik. Jadi sah-sah aja kalau kamu berekspektasi tinggi buat benda canggih satu ini. Soalnya hasilnya memang memuaskan kok. Saat terjadi kecelakaan frontal, mobil ini sanggup memetik skor 93% untuk proteksi penumpang dewasa, serta 89% untuk penumpang anak-anak. Cukup kan bikin kamu merasa tenang saat berkendara dengan mobil listrik ini? Apalagi ditambah dengan range per satu kali charge yang mencapai 467 km. Tinggal berdoa aja sebelum jalan, hati udah tenang deh. Eits, tapi berdoa sebelum jalan itu berlaku buat kendaraan apa aja ya, auto lovers? Mana nih yang doyan banget sama artis-artis Korea? Pasti pada sering kan ngelihat mobil ini jadi andalan para opa-opa? Buat yang belum tahu, ini adalah Genesis, divisi mobil mewah dari Hyundai. Demi menantang BMW 5 Series dan Mercedes E-Class, Genesis merilis G80 untuk menggempur pasar yang sama. Kerennya, G80 punya satu hal yang patut dibanggakan. Yap, mereka sedikit unggul dari sisi safety. Itu karena saat terjadi benturan, G80 sanggup membukukan skor 91% bagi penumpang dewasa dan 87% untuk penumpang anak-anak. Asiknya lagi, mid-size luxury sedan kebanggaan Korea Selatan ini juga punya skor 91% untuk active safety-nya. Keren banget! Sedikit mengagetkan, soalnya Outback bukanlah mobil yang mahal seperti beberapa mobil lainnya di daftar kita. Namun, kemampuannya menyerap benturan gak murahan. Thumbs up buat para engineer Subaru. Lihat aja tuh skornya saat menerima benturan dari depan. Kabinnya utuh dong. Makanya skor yang didapat juga lumayan tinggi. 88% untuk penumpang dewasa dan 89% untuk penumpang anak-anak. Plus skor 95% untuk pengetesan fitur active safety-nya. Safety udah jaminan, tampang juga udah sangar. Apalagi sih yang dicari dari sebuah mobil?